sebagai bapak rumah tangga tetap, terus hari-hari dengan studio Treskidos, saya dan teman-teman di Treskidos. Terus kalau di RSG besok bakal ada berapa advok ya? Ada sama SAL untuk artwork cover reissue album Man Love Avenue-nya SAL, buat albumnya mereka. Yang kedua bikin bikin artwork buat Record Store di Semarang, iseng-iseng gitu mau ngulik artworknya tentang musik bergizi gratis. Ada juga artwork saya buat Oli Oksan untuk single yang terakhir mereka, Julia Dolly. Bakal ada 3 merchandise yang, dan salah satunya artworkku sendiri. Keresahan seorang bapak-bapak dengan bocil yang terpapar MBG di sekolahnya gitu. Dan memang isu ini kan bukan hangat lagi ya, panas kompor sing kompor martabak loh. Untuk di Indonesia emang lagi gencer gitu tentang MBG. Ya udah dibikin guyonannya aja gitu. Aku mikirnya karena ini relevan, konteks yang lagi relevan dibicarakan gitu MBG, dan konteksnya adalah keresahan gitu mostly. Terus MBG tak plesetin jadi musik bergizi gratis gitu. Wah, kalau mau ditarik ke situ ya banyak gitu acara gratis. Terus oke, gimana misalnya angan-angan coro teman-teman di area musik, gimana kalau anggaran sekian persen dari MBG dialihin buat nge-support teman-teman di area musik gitu-gitu lah. Ini kayak parodinya MBG aja gitu. Dari versi satirnya untuk MBG aja gitu. Lucu-lucuan aja. Ya, untuk reissue Man Love Avenue itu salah satu tawaran yang menarik dari SAL, karena sebelumnya habis ngerjain artwork untuk single The Best Part-nya mereka. Sebelumnya juga udah pernah 2015 ngerjain Tower of Light buat di album Your Revolution-nya SAL. Diajak lagi buat bikin artwork covernya Man Love Avenue karena file sebelumnya hilang yang digambar oleh Kesong atau Renaldi Morteza gitu, dari Mouse Magazine, The Bring Red to Athena, sama band satunya nggak usah kayaknya. Kenapa SAL ya? Ya pasti kalau kayak gitu sih, kalau dari saya untuk merespons dari artwork untuk di teman-teman di musik ya. Awalnya tetap jejaring sih, maksudnya jejaring teman-teman saya gitu. Terus kalau ada bola yang dilempar ke saya dari teman-teman itu, kenapa enggak gitu. Jadi saya ngerespon dalam bentuk artwork untuk teman-teman band entah Semarang atau nasional lah, teman-teman. Kalau kolaborasi di area musik ini semacam playground gitu buat saya, karena dulu sebenarnya aku ngeband dulu, gitaris dan basis band saya dulu 4. Ada brutal metal, ada metalcore, ada yang indie pop. Emang dulu ngeband karena emang belum pede buat ngeluarin ini loh gitu gambarku, karena ada banyak keterbatasan di era 2006 sampai 2011. Jadi bisanya berkarya di keriuhan skena ini bikin nggak band dulu. Terus sekarang ting menggambar di area visual tuh kerasa intimnya, karena tuh buat tombol kangen sama temen-temen di Semarang ataupun luar kota. Misalnya di COVID sempet bikin fan art untuk temen-temen di Adams gitu, karena kan COVID gak ada konser. Biasanya dulu kalau ketemu di setiap aktivasi acara-acara brand gitu, ketemu mereka di tek ngobrol. Terus ada juga Jason Ranti gitu sama JJ, ya tombol kangen aja gitu. Tempat juga salah satu yang cukup sentimental atau itu bisa kolaborasi sama Om Joni Iskandar. Tengah tahun atau ya setengah tahun sebelum beliau berpulang, itu diajak untuk membuat merchandise singlenya atau masterpiece-nya Malam Jumat Kliwon gitu. Akhirnya bisa ketemu melalui artwork dengan teman-teman jejaring saya yang dari tahun dari tahun sebelumnya, sebelum saya bisa kenal in person dengan mereka. Itu udah saya dengerin, udah saya perhatikan gitu karya-karya mereka. Sebenarnya untuk berjejaring dengan teman-teman di pop area itu, ya saya sebisa mungkin menganggap mereka ya temen
maksudnya ya mas-mas pada umumnya yang oke saya pengen belajar, saya pengen tahu tahu cara pandang mereka gitu, terus yaudah ngobrol ngalir aja gitu sebisa mungkin tanpa ada embel-embel dari saya kalau mereka someone gitu, walaupun itu klise ya gitu, tetap gak bisa dihilangin mereka tetap someone gitu, tapi mindset saya ya mereka temen, akhirnya ya kalau frekuensinya ketemu ya bener-bener bisa jadi mas jadi temen gitu, yang untuk diskusi atau ngobrol santai atau di DM cuman hihi kayak sama Om Leo dan lain-lainnya, ya menjaga silaturahmi aja di teman-teman area kreatif apapun, bukan cuman di area visual. Sinawar mas hubung ngopo aku yo peo sebenarnya bisa-bisa aja gitu, karena mas-mas atau jejaring itu selama kita tulus buat komunikasi sama mereka secara pertemanan, mereka juga bakal nerima kok. Kalau frekuensinya ketemu ya bakal jadi temen gitu, maksudnya bakal bener-bener bisa berteman gitu, tanpa oh aku deket sama ini karena kepentingan sesuatu, nggak ada gitu, nggak ada ekspektasi apa-apa untuk dekat dengan mereka, untuk kenal sama mereka, ya pure cari teman baru, cari mas-mas baru yang bisa tukar pikiran gitu sama kita, ya mindsetnya di situ dulu aja. Kalau kayak frekuensi tulus apa enggaknya apa, orang yang punya kepentingan energinya kepancar di selama kita tulus, maksudnya ya wis los we ngobrol we ngono tanpa ada embel-embel apapun, kayaknya mereka juga oke-oke aja kok bakal ngobrol gitu, dan nggak menggurui juga kok gitu. Ya, pure sharing aja, pure sharing, terus kalau ke Semarang ngabarin, terus kalau bisa ya ketemu makan bareng gitu. Malah saya jarang oh ya harus ke panggungnya mereka, ke konsernya, di backstage gitu, nggak harus gitu, karena kan kalau di konteks backstage atau di stage mereka lagi perform gitu, fokusnya mereka gitu lah. Aku malah ngincer ngobrol di luarnya gitu, makan bareng gitu, karena bisa ngobrol apapun. Tapi kalau misalnya pas kangen lihat mereka manggung, maksudnya bener-bener kangen buat singelong atau stage dive atau apapun itu, yes aku nonton konsernya karena kangen lihat mereka perform tuh. Tapi kalau enggak ya ada waktunya pas buat makan, pas makan bareng, ya udah ngobrol pas makan bareng aja di luar gitu, atau di penginapan mereka gitu, di luar area mereka perform. Es profesional itu sebenarnya Om Joni Iskandar tuh bener-bener es profesional, dan aku ya cukup wah Om Jois nih gitu. Ketemu beliau itu sebenarnya udah pernah di backstage Sondrenalin, di camp Sondrenalin 2017 udah pernah, tapi ya cuman secelatukan ngobrol aja, ngobrol di samping panggung. Tapi akhirnya berkesempatan bisa bikin artworknya Om Jois, itu salah satu yang direct kerja sama gitu. Terus Morfem untuk 2 singlenya itu juga nggak sengaja, karena ketemu di backstage mereka di acara Semarang di PRPP, nggak ada kepentingan apa-apa buat ketemu Morfem, nggak ada ekspektasi apa-apa, karena kangen aja, udah lama nggak ketemu, era setelah COVID itu kayaknya 2023 kayaknya. Ngobrol tahu-tahu dilempar nih bakal ada single teleportasi, tapi deadline-nya 2 minggu, dekat gak bu? Oh ya wes, bukan semata-mata mereka Morfem, tapi ya udah karena pertemanan juga. Tapi itu juga mereka ngetritnya secara profesional, mungkin karena terbiasa bertinggungan atau kolaborasi dengan ilustrator atau videografer atau apapun yang mendukung output karya MTK ya, salah satunya Morfem. JJ sempat sekali dan dirilis satu merchandise yang untuk Aku Ingin Merdeka. Pengennya sih lebih ke Ruth Sahanaya daripada Krisdayanti Yanti. Kalau yang pop banget, kalau yang industri, maksudnya global tahu, mungkin salah satunya malah di Treskidos gitu. Treskidos sempat ada klien sebuah brand apparel kolaborasi sama Milwaukee Bucks tim basket gitu, dan itu official kolaborasi sama Milwaukee, walaupun nggak langsung Milwaukee dengan Treskidos gitu, tapi ya itu salah satu achievement cara pop ya. Prestidas itu satu studio 3 orang gitu sebagai founder, terus ada 5 orang lainnya sebagai tim di dalamnya, ya total 8 orang gitu. Kita studio ilustrasi ya komersil, di area komersil, dan punya stylenya sendiri juga tuh, beda stylenya dengan Bobo yang biasanya, dan di Bobo pun aku nggak mau memaksakan styleku untuk masuk di Treskidos, karena Treskidos sudah punya value, udah punya style sendiri, aku karakter sendiri, aku menghargai atau aku appreciate sama
sama style Traskidos yang punya style sendiri juga gitu. Jadi di area Bobo Max itu ya playground aja sih, playground main-main aja tapi tetap produktif dengan karya gitu. Udah gitu aja sebenarnya. Gak ada beda sing oh iki unit sendiri sebenarnya enggak gitu. Pure oke di buku aku main-main aja. Skala intergalaksi di planet yang berbeda loh ya kayak gitu. Ya jadi ada ajakan pameran dari mas-mas Jakarta teman saya Jimmy Danger kayak Jimmy Multazam yang tahu-tahu melempar bola. Jadi ngobrol sama Mas Jimmy di teras rumahnya. Obrolan jam 8 sampai jam 10 malam itu masih ngobrol biasa sih. Ngobrol sana sini tahu-tahu jam 10 malam dilempar sebuah ajakan, "Bu, ayo pameran duet di Semarang." Sementara aku udah lama nggak berkecimpung, nggak terakhir sama teman-teman kuda lari kan, itu pun tahun sebelum COVID lah, untuk kolektif menggambar, kolektif ilustrasi di Semarang gitu sama teman-teman kuda lari terakhir, dan nggak ada aiming apa-apa di area seni-senian atau perpameranan karena emang lagi fokus bapak rumah tangga dan dengan studio Traskidosnya gitu. Terus mendapat tawaran itu oke, kenapa enggak. Terus salah satunya yang kepikiran ya apa ya selain output karya pameran Gengbeng Kanvasku sama Jimmy ini gitu. Yang kepikiran secara tempat itu ya antara Olsen dan Edmund baru dibikin itu. Akhirnya dipilih di Edmund Coffee karena memang sepakat aku dan Mas Jimmy nyarinya alternative space gitu, bukan yang galeri base gitu, bukan gitu. Memang pengennya yang ya sepop mungkin di alternative space, coffee shop, bisa bikin sesuatu di coffee shop. Akhirnya sepakat untuk di Edmund. Lalu ada ajakan dari kita juga buat di cross community, kayak melibatkan teman-teman kolektif atau community Semarang lainnya yang tetap secara core-nya ada singgungan sama aku atau Jun juga gitu, kayak teman-teman di sepeda. Akhirnya nanti bakal ada activity atau program sama teman-teman Kutep di dalam rangkaian pameran ini. Terus ada juga dengan teman-teman area film atau videografi itu sama sore pictures gitu. Nanti bakal ada live screening untuk di pameran ini juga. Aku ngejak beberapa teman-teman yang ngebantu lah nanti di area display, di area live paddingnya gitu. Ya kira-kira itu sih. Kemungkinan sih bakal ada juga show dari band solo project ya Jimmy Multazam gitu. Jadi ya kapan lagi gitu ngapain bareng sama Mas Jimmy di Semarang di alternative space dengan teman-teman kolektif gitu. Ya udah kita rayain bareng-bareng aja besok di pamerannya. Setidak berekspektasi apapun itu sih di area seni, ya udah fun, kita bikin karya painting terus dengan aktivasinya yang secair mungkin, se-fun mungkin. Kira-kira itu bakal ada di akhir Mei startnya. Itu nanti ada live painting dan orang bisa lihat gimana karyanya itu dibikin sebelum di display di Mei 2026 nanti. Terus kira-kira ya 4 minggu sampai 1 bulan lah aktivasi pameran itu bakal ada di Edmund. Nanti closingnya juga ada di Rolling Bike, ada LED cleaning, ada macam-macam. Ono vinyl hai bareng mereka. Tapi belum tahu ya, itu mungkin aiming panjangnya. Ini tajuknya tersesat di Semarang gitu. Itu tadinya aku ngelempar ke Jimmy ya, Mas, kalau buat tajuk dan penulisan lain-lain itu andalannya di kamu gitu. Jadi Jimmy dengan liriknya dengan tulisannya ya nggak usah diragukan gitu. Kita udah tahu banyak karyanya di area itu. Terus aku cuman iseng di deck aku nulis tersesat di Semarang, ya meaningnya bisa macam-macam gitu, tersesat in konteks apapun gitu. Terus ya mungkin aja nanti bakal ada tersesat di Surabaya, tersesat di Jakarta, ya nggak tahu juga gitu. Itu ngalir aja sih gitu, nggak terlalu dipaksakan dari kita berdua juga. Sak selone main ya, bisa di akun Simi, akun Edmund, mungkin bakal ada akun sendiri di pamerannya, tapi sampai ini akhir April ini aku belum bikin. Misal bakal ada akun tersesat di mana saja gitu, nggak tahu juga. Ya tunggu aja. Jelas gak ada TM-nya. Ya udah, kamu ke Edmund, kamu ngopi, kamu bisa lihat karya gitu. Udah gitu aja. Nongkrong sambil lihat karya, udah gitu aja. Atau lihat activity pas kita
night painting dan lain-lain itu seluas itu gitu activity-nya, seluas itu dalam arti maksudnya nggak ada koridor-koridor khusus. Oke, ini pameran, ini audiens pameran atau pengunjung yang cuman pengen ngopi, nggak ada batasan. Yaudah datang ke Edmund cuman beli jajan, beli kopi, tapi kamu mau lihat monggo, atau memang datang ke sini pengen lihat karyanya lalu nongkrong sebentar di Edmund gitu, nggih monggo, sangat luas lah gitu. Aku band-bandan lagi, kalau aku bermusik lagi atau bikin band lagi, kayaknya bukannya nggak mungkin, tapi lebih karena fokusnya udah berbeda gitu, fokusnya lagi di rumah dan di menggambar, di ilustrasi, terlibat di skena musik dengan artwork-artworkku gitu. Tapi kalau pengen genjrengan ngeband lagi, akhirnya ya ini jadi fun activity aja gitu. Misalnya besok akhirnya sama SAL main di 2 lagu gitu, kayak kemarin sebelumnya sempet juga sama Pyong Pyong gitu, pas ngerespon salah satu lagu Pyong Pyong ada showcase untuk rilisnya itu, ya udah main 1 lagu gitu ya. Karena 2 band ini juga ditumbuh kembang tuh. Maksudnya memang aku dengerin mas-mas ini dari udah lama gitu dan tahu lagunya gitu. Ya udah buat fun aja genjrengan, buat main bareng sama band yang langsung kolaborasi. Selama skillnya masih mumpuni gitu. Nek kaya det buat teko-teko anu ya jelimet ya. Jadi populer mana ngono ya. Kayak enggak lah, maksudnya kayak belum kepikiran gitu kalau pengen bikin band sendiri lagi. Nulis sebenarnya suka gitu, tapi ya wes udah dari lama juga. Dulu kayak ngeblog, dulu ada namanya Tumblr gitu ya, kayak nulis di situ iseng-isengan aja gitu, dan bukan buat journaling juga sih penuh. Waktu itu nulis kenanya aja. Kalau jadi ilustrator, entah itu SOP atau profesi, sebenarnya sama aja ya. Nggak kerasa di 2026 ini kayak profesional itu kan udah ada monetize di dalam situ. Di 2026 ini udah 15 tahun berjalan. Kalau dibilang suka dukanya sih, yang penting tetap berusaha untuk relevan, maksudnya adaptif dengan apapun, entah itu jejaring, market atau digital saat ini gitu ya. Tetap membaca aja, selalu membaca. Kayaknya di situ itu mandatory personal sih buat di area ilustrasi atau area kreatif inilah, ya tetap adaptif. Untuk AI itu nggak bisa dilawan ya, karena memang segede itu, secepat itu AI berkembangnya ya. Kalau aku personal di ilustrasi ya manfaatkan AI sesuai porsinya aja, bukan yang menolak total, enggak Kak. Karena mau ditolak seperti apapun, AI akan tetap berjalan gitu, akan tetap berkembang dengan cepatnya. Ya udah, ya berdampingan aja, tetap membaca, tetap coba cari tahu AI hari ini kayak gimana dan berdampaknya dengan industri seperti apa. Ya udah, kita merespon apa yang terjadi saat ini. Kalau dibilang anti AI terlalu itu ya, bisa dibilang terlalu kolot mungkin ya, karena ya itu udah global gitu. Jadi ya udah berdampingan aja. Tapi menggambar ya tetap menggambar, mau gambar tetap seperti apa proses sebelum AI ada gitu. Gitu aja. Soalnya segi rasa itu terlalu muluk-muluk ya, maksudnya kalau AI terus bedanya nek gambare menungso ki luwih saka rasa gitu. Sementara AI sekarang berkembang secepat itu gitu. Nggak semua orang bisa merasa itu AI apa enggak. Bahkan mungkin generasi umur 30 ke atas atau 40 ke atas itu adalah audiens yang mudah bukan tertipu ya. Ini AI apa enggak itu kayak makin sulit membedakannya gitu. Ya udah, yang bisa kita perjuangkan ya proses menggambarnya gitu, dan audiens kita tahu kalau kita menggambar manual sebelum AI, ditunjukkan aja prosesnya. Teman-teman untuk yang entah baru lulus kuliah gitu-gitu atau kuliah di area desain atau seni untuk atau apapun, jangan kacamata kuda aja, maksudnya melihat lebar. Sekarang lagi ada sesuatu apa di area kita, di area desain, karena secara referensi makin kesini makin dimudahkan ya, digital. Sesimpel Pinterest aja di era aku kuliah aja belum ada gitu, masih ada Behance. Aku ngelihatnya referensinya di Behance gitu. Sesimpel ada Pinterest aja itu udah cukup membantu kita buat brainstorm kan. Nah ya udah, dinikmati aja era digital ini dan tunjukkan aja kreatif kalian itu di mana, kalian punya benang merah di mana, punya core di mana, ya itu tunjukin aja biar orang-orang lebih kenal kalian lewat karya kalian atau output apapun dari kalian ini.
gak harus pamerin ya sesimpel di share di story di sosmed gitu kan, itu juga nunjukin proses kita gitu. Maksudnya kayak aku ngelihat lagi fitku di 2014 di 2015 terus melihatnya itu di sekarang di 2025 atau 2026 kayak oh ternyata udah berkembang segini ya, ada perkembangan di area ini gitu. Itu journaling kita aja sih. Oh, aku sempat gambar realis, aku sempat gambar karikatur, apapun itu bakal jadi arsip emosional personal. Oh iya aku pernah gak ingin ya walaupun secara teknis oke gak cek meletot ya ngono-ngono ya rapopo, itu jadi cerita kalian masing-masing gitu, gak usah malu juga gitu. Yes share aja, gak usah berstandar kudu ngene nembe di share gitu. Boleh punchline nih buat teman-teman untuk terdekat ini di 2 sama 3 Mei kan ada RSG, silahkan nikmati, silahkan jajan. Untuk teman-teman yang suka rilisan fisik, musik, apapun itu, kaset, vinil, t-shirt, itu silahkan datang ke RSG tanggal 2 dan 3 2026 Semarang. Terus di akhir Mei 2026 kemungkinan ada plannya, ada pameranku sama Jimmy dan mengajak teman-teman kolektif lainnya pun untuk terlibat di sini. Silahkan datang ngobrol bareng, apapun itu bersenang-senang bersama aja. Itu aja.